Hello everybody, nice to see you all again through Sunny Bowl channel. We try to see something here. Senang ketemu lagi melalui channel Sunny Bowl. Seperti biasa, kita ketemu untuk saling berbagi sesuatu di sini. Bagi kamu yang belum klik like dan subscribe-nya, silahkan diklik dulu. Jadi nanti kamu bisa menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video kita yang terbaru, ya. Nanti boleh di-share juga, jadi kita bisa saling tetap berbagi kepada siapapun untuk satu kebaikan. Yang kita bagi kali ini, this one, pronoun. Pronoun dari kata noun. Noun artinya kata benda. Jadi kalau kita menggunakan pronoun, itu artinya apapun yang kita sampaikan itu merujuk kepada kata benda. Oke? Merujuk kepada kata benda. Jadi yang dimasukkan dari omongannya, apa yang kita sampaikan itu adalah untuk kata benda. Hanya dengan catatan sebisa mungkin kalau kita menggunakan ini, sebelumnya kita sudah sampaikan dulu detail item atau hal atau barang yang kita maksudkan, gitu ya. Oke, kita maksudnya seperti apa di dalam sini supaya lebih jelas. Di sini. Oke, kita lihat rujukannya di sini seperti apa. Ada subject, object, possessive adjective, dan possessive pronoun. Subjek pasti kita sudah umum mendengarnya ya, dan objek ini ya. Ini selalu kita katakan di awal kalimat, tapi sebenarnya ini biar mempermudah itu di awal ide kita mungkin gampangnya ya. Kenapa? Karena dalam satu kalimat kadang-kadang kita punya beberapa ide. Kita bisa menyambung antara ide satu dan kedua dengan tanda koma atau dengan kata penghubung. Nah, untuk memasukkan ide yang baru tambahan tadi itu kita pasti memiliki subjek lagi. So, jadi mempermudahnya kita katakan di awal ide saja ya. Nah, sementara untuk objek ya sebagaimana fungsi dalam kalimat kita punya susunannya itu ya subjek, predicate, object, complement. Nah, dari sini saja kita bisa menyimpulkan yes, objek itu posisinya ada setelah predicate. Jadi bentuk gampang contohnya ini mungkin dari segi arti subjek semua sudah tahu ya. I, saya, we, kami, kita. Oke, kita lihat dulu artinya ya. You, kamu, kalian atau Anda, they, mereka, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, it untuk yes, di luar manusia ya, yang jelas benda. Sandra dan Denny sama hanyalah contoh nama yang kita ambil, hanya sampel aja, oke? Sementara untuk arti dari subjek, objek, possessive adjective, dan possessive pronoun ini semua sama ya, sama. Jadi I, saya, me, saya, my, dan mine itu semua saya. Kita kupas satu persatu dari setiap kamar mereka. Anggap aja pronoun punya 4 kamar, oke? Pertama di sini subjek tadi kita bilang itu di awal ide. Kita ambil contoh kalimat. Saya mengundang siapa ya? Oke, mereka. Saya mengundang mereka. Nah, saya itu di awal ide. Dia pelaku di awal. Kita katakan yes, subjek. Maka ambillah dari kelompok subjek sayanya. Dari otomatis I, bukan me. Jangan ya, I. Lalu mengundang, yes. Bahasa Inggris mengundang invite ya. Now, terus merekanya, ya mengundang itu kan kata kerja. Berarti predicate. Maka merekanya di mana posisinya? Yes, setelah predicate. Mengundang dulu baru mereka. Jadi mereka ini fungsinya apa? Objek. Maka merekanya jangan diambil dari they, tapi them. Kenapa them ini merupakan anggota objek sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi I invite them, ini contoh. Jadi sesuai dengan fungsi masing-masing. Oke. Next, kita coba lihat yang possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive adjective dan pronoun ini ada persamaannya sama-sama possessive. Dari kata possess berarti possessive yang menunjukkan kepemilikan. Perbedaannya, satu berfungsi sebagai kata sifat, satu berfungsi sebagai kata benda, pronoun. Nah,
Lalu yang membedakan perbedaan ini bagaimana? Dalam penggunaannya. Untuk mempermudah kita, untuk possessive adjective, bila pemiliknya yang punya berdampingan dengan benda yang dimiliki. Biar mudah ya. Pemiliknya berdampingan langsung dengan benda yang dimiliki. Contoh, rumahku. Benda yang kita miliki, rumah. Pemiliknya aku. Nah, untuk yang seperti ini, inilah yang kita ambil dari possessive adjective. Ada unsur milik dan dia langsung berdampingan dengan bendanya. Nah, posisinya, cara menggunakannya otomatis dengan tata cara bahasa Inggris. Yaitu, kata sifat dulu, baru kata benda di belakangnya. Maka hasilnya sayanya, my, lalu rumah, house. So, my house, rumahku. Dalam versi Indonesia itu benda dulu baru kata sifat. Sementara dalam bahasa Inggris kata sifat dulu baru benda. Ini untuk pemakaian yang berdampingan. Oke, berdampingan langsung tanpa jeda. Oke, pelan-pelan ya. Next. Untuk possessive pronoun, ini penggunaannya kita switch ya. Kalau tadi ini mungkin contohnya ini adalah rumahku. This is my house. Itu versi Inggrisnya. This subject is predicate. My house itu komplement, keterangan ya. Nah, sementara keterangannya itu keterangan intinya adalah house. Nah, my ini menunjukkan yes, kepemilikan, pemilik dari rumah itu siapa. Oke, jadi berdampingannya. Sementara kalau untuk yang main, kita geser switch sedikit, mainkan dikit dengan ide yang tadi ya, masih ide yang sama. Rumah ini kepunyaan saya. Rumah ini kepunyaan saya. Nah, rumah ini bahasa Inggrisnya this house. Lalu setelah subjeknya masuklah predicate-nya is. Nah, kepunyaan saya masuklah mine. Oke. Nah, inilah peranan dari possessive pronoun, posisinya. Jadi kalau kita pisah mereka, bagian dalam kata-kata kalimat itu pembagiannya. This house subject is predicate mine complement. Nah, dia mine berdiri sendiri dalam satu function yang saya sebagai pemiliknya, yang saya miliki rumah, tapi dia berjarak antara rumah dan kata saya pemiliknya. Rumah ini kepunyaan saya. Tidak langsung berdampingan antara benda dan pemilik. Paham ya? Pelan-pelan ya? Oke. Nah, dari segi cara membacanya, kita bisa lihat ini sama umum ya. Objeknya berubah menjadi me, possessive adjective my, possessive pronoun mine. We subject, us object, our possessive adjective, ours possessive pronoun. Tolong diperhatikan setiap perubahannya ya. Ada yang sama, ada yang berubah. You subject, you object same, your possessive adjective, yours possessive pronoun. They subject, them object, their possessive adjective, theirs possessive pronoun. He subject, him object, his possessive adjective, his possessive pronoun same. She subject, her object, her possessive adjective, hers possessive pronoun. Jadi objeknya dan possessive adjective sama ya. It subject, it object same. Its possessive adjective, its same possessive pronoun. Over here actually in possessive pronoun we have rarely used, sangat jarang digunakan ini. Tapi ya sekedar kita tahu saja bahwa formasi itu ada, tapi karena terlalu jarang digunakan, ya kita harus pahami itu ya. Tapi sekedar tahu saja nggak salah ya. Oke. Next, untuk yang contoh nama orang Sandra dan Dennis, di sini kuncinya ada di huruf terakhir. Huruf terakhir yang huruf akhir S itu panduan. Oke. Sandra subject, Sandra object same. Now, Dennis subject, Dennis object same. Tapi dalam possessive adjective, Sandra
ditambahi dengan apostrofi S. Koma di atas dikatakan dengan apostrofi, lalu S. Sementara Dennis, dia sudah punya huruf akhir S. Jadi hanya ditambahkan S saja. Berarti Sandra, dia menggunakan apostrofi S karena tidak memiliki huruf akhir S di kata dasarnya. Oke, that's good. Nah, untuk possessive pronoun mereka sama ya. Jadi Sandras, Dennis. Sandras with complete dengan complete idenya, imbuhannya, affiksnya, apostrophe S. Sementara Dennis just apostrophe, hanya apostrophe saja. Oke, ya. Itu untuk gambaran sederhana sekaligus contoh kecil dari penggunaan mereka masing-masing. Kita lihat contoh yang besarnya ya. Ya, sekarang kita masuk pada contohnya supaya kita tambah paham ya. Jadi sini kita lihat ada gambar dua orang, satu wanita gadis kecil, satu lagi wanita dewasa. Kita lihat kira-kira kita diminta apa dari sini. Sih ya. Ada hamburger goyang-goyangnya. Yes. Untuk contohnya, untuk mempermudah kita lihat di sini kita buat satu paragraf yang menceritakan isinya masih berkaitan atau menginterpretasikan dari gambar-gambar yang ada. Ini hanya contoh saja. Kita mau interpretasikan tokoh-tokoh karakter ini sebagai siapa? Bebas. Ini hanya sampel ya, hanya sampel aja. Kita lihat di sini. Sambil diingat-ingat gambar-gambar atau bagian dari pronoun tadi ada subject, object, possessive adjective, dan possessive pronoun dengan warna-warna mereka berbeda, sengaja dibedakan supaya kita bisa mendapat bantuan mempermudah mengingat mereka. Diingat lagi tadi yang warna kuning di awal, yes, a subject. Jadi di sini ada subject. Lalu di sini ada warna hijau, tadi hijau, yes, possessive adjective. Walaupun diberikan warna seperti ini, ada me warna biru, berarti objek tadi ya. Tetap kita harus cek ulang kira-kira kebenaran kita sudah sampai di mana. Ya, oke, sama-sama kita belajar. My mom buys me a hamburger every weekend. Ibuku membelikanku satu hamburger setiap akhir pekan. Kita lihat, ibuku di awal ide, pelaku di bawah ide, berarti dia subjek. Subjek pelakunya siapa? Mom. Lalu kenapa di sini my-nya warna hijau? Yes, karena ibuku, aku pemiliknya. Itu ibuku, aku pemiliknya. Menunjukkan pemilik. Dan antara pemilik dan benda yang dimilikinya, ibunya dengan kita sendiri itu berdampingan langsung. Makanya diambillah dari yang hijau tadi, possessive adjective. Oke, jangan lupa posisinya ya. Kata sifat dulu baru kata benda. Next. Membelikanku. Membeli itu kata kerja, itu predicate. Nah, akunya datangnya setelah predicate. Maka ini adalah objek. Thank you. Makanya di sini sayanya pakai me, bukan I. Oke ya. Lalu next. A hamburger still blue type, masih dalam warna biru. Ini berarti menunjukkan objek. Kita coba cek, benarkah itu objek? Ada trik gampangnya sebenarnya. Membeli, coba dibalik menjadi dibeli. Jika ada jawaban untuk dibeli itu, maka itu adalah objek. Kita coba cek. Membeli, siapa yang dibelikan? Saya. Apa yang dibeli? Hamburger. Oke, makanya sayanya dan hamburger menjadi objek ya. Ada 2 tidak masalah, 3 nggak masalah. Sepanjang itu secara makna dan tatanan benar, it's okay. Jangan khawatir, jangan takut salah ya. Namanya belajar. Next, every weekend sebagai komplement akhir pekannya. Kita lihat kalimat berikutnya, ada she, yellow type. Ini cetak kuning lagi, berarti subjek ya. Beliau meminta satu bendera kecil di atasnya untuk menyenangkanku. Jadi, ya, beliau di awal ide menjadi subjek. Maka pakainya karena perempuan, beliaunya ibu tadi ya. Oke, jadi sudah jelas yang dibicarakan siapa. Makanya harus detail dulu di awal disampaikan apa item yang diomongin ya.
atau hal-hal yang disampaikan. Dianya merujuk pada ibu ya, pakainya she. Untuk subjek, meminta a small flag. Meminta itu predicate, kata kerja, maka a small flag merupakan objek. Thank you. On it, di atasnya, nyanya itu apa? Siapa? Di atas hamburger. Berarti it-nya ini merujuk kepada hamburger. Oke, that's good. Untuk membuat menyenangkanku. Berarti di sini kembali sayanya, akunya sebagai objek. Kenapa? Karena masih di belakang predicate dalam satu kesatuan ide yang masih sama sampai akhir. Oke, ide yang kedua itu ya. Next, kalimat kedua tadi ya. Next, kita lanjut ke kalimat yang ketiga. One day, I got a mini toy of hamburger. Satu hari, saya mendapatkan satu mainan hamburger. Oke. Subjeknya, siapa yang bawa karakter di awal? Ide? Saya. Makanya, I. Oke. Got itu kata kerja, predicate a mini toy. Blue typed, maka di sini adalah sebagai objek. Nah, hati-hati di sini. It can dance. Itu bisa menari. It-nya di sini, yes, di awal ide, makanya subjek. Tapi itunya itu ditujukan merujuk kepada siapa? Yang bisa menari itu siapa? A mini toy. A mini toy of hamburger. Jadi satu mainan kecil dari hamburger. It can dance. I like it. Saya menyukainya. Nah, lihat di sini dengan tanda koma kita menambahkan ide yang baru. Ide yang baru ini otomatis memiliki subjeknya sendiri juga. Oke? Makanya pakai I, lalu it-nya. Yes, ini it merupakan objek dari ide yang kedua dalam satu kalimat yang keempat. Oke? Pelan-pelan ya. Next. Untuk kalimat yang kelima, I put it in my bedroom so I can play it anytime I finish my work. Agak panjang ya, pelan-pelan. Saya menaruhnya di kamar tidurku. Saya menaruhnya di kamar tidur saya. Sayanya di awal ide, subjek, oke. Menaruh, predicate, oke. Lalu it-nya, objek. Objeknya yang apa? Di sini maksudnya menaruhnya, nyanya itu siapa? Yes, a mini toy. Mainan tadi, ya. Di kamar tidur saya. Nah, di sini ada green type, hijau, kamar tidur saya. Kamar tidur milik saya. Saya sebagai pemiliknya. Yang saya miliki kamar tidur tanpa jarak, langsung berdampingan. Maka diambillah dari possessive adjective. Ingat yang hijau tadi ya, warna hijau. Jadi, maka ide yang baru masuk lagi. Saya bisa memainkannya. Ide yang baru, sayanya berarti subjek, oke, predicate-nya can play. Nah, it-nya posisinya sebagai objek. Memainkan berarti, coba dibalik, dimainkan. Maka, itu yang dimainkan, mainan itu yang dimainkan, dia sebagai objek. It-nya merujuk pada a mini toy of hamburger. Oke? Kapanpun saya menyelesaikan tugas saya. Kapanpun, ini seperti penghubung waktu ya, keterangan waktu ya. Saya, subjek, ide yang baru, menyelesaikan predicate my work. Work itu bagian dari function objeknya, tetapi my-nya. Yes, karena pekerjaanku menunjukkan aku pemiliknya. Dan apa yang kumiliki? Pekerjaan. Berdampingan tanpa jeda. So, possessive adjective. Okay? Koma, for it is mine now. Karena itu kepunyaanku sekarang. Itunya siapa? Yes, a mini toy of hamburger. Lalu di sini kepunyaanku. Yes, ingat yang purple tadi warna ungu? Yes, dari possessive pronoun. Apa yang kita miliki? Mini toy itu
ada jarak di antara pemilik dan bendanya. Makanya kita ambil dari possessive pronoun. Mulai dapat gambarannya? Oke. Semoga semua semakin kelihatan lebih jelas, jadi semakin bisa menikmati belajar bahasa Inggris. Kita lihat yang bisa kita nikmati berikut ini. Ya, ini yang kita nikmati berikut ini ya. Satu latihan. Oke. What is this? Yep. Compose one paragraph telling about this picture. Use pronoun, subject, object, possessive adjective, and possessive pronoun. Oke. Jadi kita diminta apa di sini? Yes, membuat satu paragraf. Satu paragraf saja yang menceritakan tentang gambar ini. Kita lihat gambar di sini ya. Ya, kelas kosongnya. Ya, just like now. Oke, gunakanlah pronoun. Ada subjeknya, ada objeknya, ada possessive adjective, dan ada possessive pronoun. Oke, nanti ini bisa dikerjakan dalam buku latihan. Boleh gunakan kamus untuk membantu kamu dalam perbendaharaan kata, ya. Semoga nanti kamu semakin terasa, jangan khawatir untuk berbuat salah. Ya, itu dulu materi kita hari ini. Semoga kita semakin menikmati bahasa Inggris, jadi kita menambah wawasannya semakin menyenangkan. Terima kasih. Thank you for watching. Thank you for joining. See you later. Keep your health. Thank you.